Dan ini jemaah sekalian sulit dilakukan oleh dakwah-dakwah kelompok yang lainnya. Terutama kalau sudah ingin banyak penggemar, banyak pengikut. Kalau dia mencoba untuk mengingatkan kesyirikan secara detail, akan banyak orang yang memusuhinya. Makanya kebanyakan dakwah mereka hanya secara global. Ayo masuk Islam, ayo kita mentauhidkan Allah. Tapi membahas kesyirikan secara detail tidak mereka lakukan, di antara sebabnya takut menyinggung para pelakunya, takut dimusuhi orang. Atau juga mungkin sebabnya karena dia nggak ngerti. Karena tidak mengerti rincian kesyirikan tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebuah kelompok besar yang berdakwah, tapi mereka mengatakan syirik hari ini nggak ada lagi kecuali di istana negara atau di gedung parlemen. Itu yang mau kita rebut. Mereka nggak ngerti tentang kesyirikan. Dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian sifat umat terbaik. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Dalam keadaan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kema'rufan yang paling tinggi yang hendaklah kita perintahkan adalah tauhid. Sedangkan kemungkaran yang paling besar yang hendaklah kita larang adalah syirik. Berarti dakwah yang terbaik adalah dakwah tauhid. Begitu pula jemaah sekalian, orang yang mendakwahkan tauhid itu adalah orang yang paling sayang kepada umat. Sehingga tauhid, berdakwah kepadanya adalah kebaikan terbesar yang kita berikan kepada orang lain. Sebab tauhid adalah kunci keselamatan. Barang siapa menghadap Allah membawa tauhid, dia pasti selamat. Dan sebaliknya, barang siapa menghadap Allah membawa dosa syirik, dia nggak mungkin selamat. Meskipun dia membawa semua kebaikan tanpa tauhid, dia tidak akan selamat. Meskipun dia membawa semua keburukan tanpa syirik, dia masih ada harapan selamat. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Maka tauhid adalah jaminan keselamatan. Tanpa tauhid tidak mungkin seseorang selamat. Oleh karenanya jemaah sekalian, tatkala kita mendakwahkan tauhid, berarti kita memberikan yang terbaik untuk orang tersebut. Karena dengan itulah dia selamat dari api neraka. Nanti kita akan sebutkan ucapan Imam Ibn Rajab yang sangat indah, insyaallah ta'ala setelah adzan. Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, khairun nasi lin nasi anfa'uhum lahum. Sebaik-baik manusia kepada manusia yang lain adalah yang paling bermanfaat untuk mereka. Wala naf'a a'zam minad du'a ila tauhidi wat ta'ah. Dan tidak ada suatu kemanfaatan yang lebih besar kepada orang lain daripada ajakan untuk mentauhidkan Allah dan taat kepadanya. Wan nahyi anisyirki wal ma'siyah. Serta melarang kesyirikan dan kemaksiatan. Inilah jemaah sekalian
kebaikan terbesar yang kita berikan kepada orang lain. Melebihi kita berikan kepada orang itu harta 1 triliun atau lebih. Karena dengan mendakwahkan tauhid berarti kita menjadi sebab agar dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apakah yang lebih besar daripada keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala? Itulah sebabnya jemaah sekalian, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang paling diberkahi. Di antara sifat Nabi Isa alaihissalam yang Allah sebutkan di surat Maryam pada ucapan beliau, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, menerangkan makna orang yang penuh berkah itu mencakup 2 makna. Makna umum dan makna khusus. Makna umum artinya nafa'an, dia selalu memberi manfaat kepada orang lain. Sedangkan makna khusus adalah mualliman lil khair, dia selalu mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dan kebaikan terbesar adalah tauhid. Maka orang yang paling berkah hidupnya adalah yang mendakwahkan tauhid. Terutama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Masih dalam rangkaian ucapan Nabi Isa alaihissalam yang Allah sebutkan di surat Maryam, pada ayat ke-36 Allah sebutkan, beliau berkata, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh, maka beribadahlah kepadanya saja. Inilah jalan yang lurus. Inilah dakwah Nabi Isa alaihissalam untuk menjelaskan keberkahan yang Allah berikan kepada beliau. Keberkahan memberi manfaat kepada orang lain, dan manfaat terbesar adalah mendakwahkan tauhid. Namun sayangnya hari ini orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang mereka sebut Yesus, mereka tidak benar-benar mengamalkan ajaran beliau. Kalau mereka benar-benar mengamalkan ajaran beliau, niscaya mereka akan masuk Islam. Karena ajaran beliau itulah ajaran Islam yang terkandung di dalam la ilaha illallah, yang artinya la ma'budu haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya yang paling berhak mengklaim sebagai pengikut Yesus hanyalah umat Islam. Jadi jemaah sekalian, orang yang paling diberkahi hidupnya adalah orang yang mendakwahkan tauhid. Orang yang paling baik kepada orang lain adalah yang mengajarkan kepada orang lain tauhid, karena tauhid adalah kunci keselamatan. Dan juga jemaah sekalian, mengapa tauhid ini wajib untuk kita dakwahkan dan juga kita prioritaskan dalam dakwah kita? Karena tauhid adalah pondasi amalan. Tidak sah amalan tanpa tauhid. Sebab perbuatan dosa syirik meruntuhkan amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Dan di surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka tidak ada gunanya kita ngajak orang sholat
puasa, zakat, haji, rajin sedekah, meninggalkan riba, tidak korupsi, kalau kita tidak mendakwahkan tauhid padanya, tidak ada gunanya. Semua amalnya itu tertolak. Meskipun dia bertobat dari semua dosa, kalau dia tidak bertobat dari dosa syirik, taubatnya tidak diterima. Karena taubat itu juga ibadah. Ibadah tidak diterima dari orang yang berbuat dosa syirik. Itulah sebabnya dakwah yang harus selalu kita prioritaskan adalah dakwah tauhid. Begitu pula jemaah sekalian, dakwah tauhid ini adalah kunci utama kejayaan umat, kekuatan umat. Hari ini banyak orang mendiskusikan, banyak orang yang resah. Mengapa kita sebagai umat yang besar begitu lemah? Jumlah umat Islam mencapai 2 miliar dengan banyak negara. Tetapi hari ini kita adalah umat yang lemah. Di antara buktinya apa? Saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina sampai hari ini dibakar hidup-hidup. Tidak peduli wanita dan anak-anak. Dibom. Rumah-rumah mereka dihancurkan. Masjid sekolah mereka diratakan. Terjadi sampai hari ini. Padahal kita adalah umat yang besar, tapi tidak sanggup menyelamatkan mereka. Cuma bisa koar-koar saja di medsos. Dan yang paling tinggi hanyalah perjuangan diplomasi yang belum terlalu memperlihatkan hasil yang kita harapkan. Bukan itu kita sia-siakan, tidak. Bukan itu kita anggap remeh, tidak. Tapi kita patut mengambil pelajaran. Kita adalah umat yang lemah, dipandang sebelah mata oleh musuh. Mereka nggak takut kepada kita, padahal jumlah kita besar. Itu karena kelemahan kita. Maka ketahuilah jemaah sekalian, ini sebenarnya bagian dari hukuman Allah kepada kita. Bukan karena musuh yang hebat, bukan. Bukan karena mereka yang kuat, tapi kita yang sedang lemah karena kita jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pokok utama kelemahan kita karena lemahnya tauhid kita. Kemudian disusul dengan lemahnya ittiba kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengabarkan kepada kita, kunci kemenangan adalah kembali kepada tauhid dan sunnah. Di surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Lihat jemaah sekalian, kepada siapa Allah berjanji? Kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa itu orang-orang yang beriman? Pokok utama dalam keimanan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mentauhidkan Allah, tidak ada keimanan. Oleh karenanya, di surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kategori utama orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Yang kedua, mereka beramal soleh. Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW dan didasari oleh keikhlasan. Maka, apabila kita memiliki dua hal ini, Allah berjanji. Apa janji Allah? Ada 3. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah akan jadikan
mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan sungguh Allah akan menegakkan untuk mereka agama yang Allah ridhoi bagi mereka, sehingga mereka bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan yang ketiga, sungguh Allah akan menggantikan ketakutan mereka menjadi aman sentosa, sehingga mereka terlindung dari musuh-musuh mereka. Kemudian perhatikan jemaah sekalian, lanjutan ayat, bagaimana kondisi mereka? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Begitu pula di surat Al-Anfal ayat ke-4, ayat ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan penolong orang-orang beriman yang mengikutimu. Berarti gimana caranya mendapatkan pertolongan Allah? Beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian kunci kemenangan kita di atas semua musuh-musuh kita, kunci kejayaan kita. Dan dalam sepanjang sejarah umat Islam, tidaklah kita menang melawan orang-orang kafir yang zalim karena kekuatan fisik atau kekuatan senjata atau banyaknya jumlah kita. Tidak ada dalam sejarah Islam seperti itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita karena keimanan dan ittiba kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kunci kemenangan kita. Oleh karena jemaah sekalian, pejuang Islam yang sesungguhnya, orang yang paling besar jasanya untuk menjayakan Islam adalah orang-orang yang mendakwahkan tauhid, yang mengajarkan tauhid, yang menyebarluaskannya kepada umat ini. Dan hendaklah jemaah sekalian kita manfaatkan setiap kesempatan, setiap peluang untuk berdakwah. Memang dakwah yang terbaik itu kalau kita bisa menyampaikan dalil. Tapi itu bukan syarat. Itu bukan syarat. Kalau kita lihat orang berbuat syirik, katakan kepadanya, jangan lakukan itu, karena itu perbuatan dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang terbesar. Dengan kalimat begitu saja, itu sudah termasuk berdakwah. Kalau kita lihat orang yang gak sholat, kita katakan kepadanya, ayo kita sholat. Dengan kalimat seperti itu saja, itu sudah dakwah. Tapi kalau kita bacakan ayatnya, kita bacakan hadisnya, itu tentu lebih afdal, lebih bagus. Jadi jangan tanya lagi, gimana caranya saya berdakwah kepada keluarga saya? Hafalkan ayatnya, hafalkan hadisnya. Kalau tidak, ya sampaikan maknanya. Tidak mengapa, tidak harus kita hafal. Tapi kalau kita hafal dan kita sampaikan lafaznya, itu lebih baik. Kenapa? Pertama, itu lebih berkah. Karena ucapan Allah dan ucapan Rasulnya tidak diragukan lagi ucapan yang penuh berkah. Yang kedua, lebih meyakinkan orang yang kita dakwahi. Banyak orang yang mungkin tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan, karena kita tidak menyampaikan dalilnya. Kenapa kita nggak sampaikan dalilnya? Karena lupa atau memang belum hafal, maka kurang meyakinkan. Namun intinya, bukan syarat kita berdakwah harus hafalkan dalil. Kalau kita hafalkan, tentu lebih bagus lagi. Kemudian jemaah sekalian, hendaklah kita manfaatkan setiap peluang, setiap kesempatan. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dimintai fatwa untuk menakwilkan mimpi, ketika diminta untuk menakwilkan mimpi oleh dua orang teman sepenjara beliau, mereka berdua masing-masing punya mimpi, minta ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi subhanallah jemaah sekalian, ketika peluang berbicara dengan mereka datang ini, Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung menakwilkan mimpi mereka.
yang beliau katakan pertama sekali adalah, ya sahibai as-sijn, a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua temanku sepenjara ini, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Beliau ajak mereka berdua untuk berpikir bahwa yang pantas disembah hanya Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Yang mereka sembah yang banyak itu hanyalah makhluk yang lemah. Inilah jemaah sekalian teladan para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW ketika bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di atas hewan tunggangan, mereka berboncengan. Maka Nabi SAW memanfaatkan kesempatan itu. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian beliau ajarkan kepadanya, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi SAW memanfaatkan kesempatan yang singkat lagi bersama di kendaraan untuk menyampaikan kepadanya dakwah tauhid. Jadi nggak harus kita ceramah, nggak harus kita adakan kajian dulu baru bisa berdakwah. Kapanpun peluang untuk menyampaikan dakwah, manfaatkan dengan baik. Ketika sedang makan, ketika bersama di kendaraan, sama saja kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, manfaatkan untuk berdakwah. Inilah jemaah sekalian teladan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka inilah dakwah yang paling agung, dakwah yang selalu diutamakan. Bukan hanya wajib, tapi harus kita utamakan, harus kita prioritaskan. Oleh karenanya para ulama mengingatkan, jika ada orang yang berdakwah, meskipun dia punya semangat berdakwah, rajin berdakwah, tapi dia melalaikan dakwah tauhid, tidak memprioritaskannya, dia mengabaikannya, maka berarti dia telah menyimpang dari jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan sangat disayangkan, faktanya orang-orang seperti itu ada. Ada yang lebih memprioritaskan dakwah kepada akhlak mulia. Betul, akhlak mulia sangat penting dalam Islam. Tetapi akhlak mulia tanpa tauhid tidaklah berguna. Dan tauhid itu sendiri adalah akhlak mulia yang paling agung sebetulnya. Karena itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma berakhlak baik kepada makhluk, tapi kepada Allah kurang ajar. Orang-orang yang berbuat dosa syirik adalah mereka yang paling kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan, meskipun dia musyrik, meskipun dia kafir, meskipun dia non-muslim, tapi akhlaknya baik. Dia orang yang paling kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia merendahkan Allah. Ibadah yang seharusnya dia berikan kepada Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah. Berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tinggi, lagi maha besar. Dia samakan dengan makhluk yang rendah dan kecil. Begitu pula ada yang lebih memprioritaskan dakwah untuk memperbaiki ekonomi umat dan memberantas riba. Tapi pada saat yang sama, dia lalaikan dakwah tauhid. Begitu pula ada yang memprioritaskan dakwah untuk memberantas korupsi. Tapi pada saat yang sama, dia membiarkan perbuatan dosa syirik. Harusnya jemaah sekalian kita bentuk KPK, Komisi Pemberantasan Kesyirikan. Itu lebih penting. Itu dakwah yang lebih agung, dakwah yang lebih besar. Karena itu, menodai, melecehkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih memprioritaskan dakwah kepada politik, kepada kekuasaan. Pada saat yang sama, mereka mengabaikan dakwah tauhid.
Dan umumnya jemaah sekalian, orang-orang seperti ini karena mereka memang tidak paham tauhid, tidak mengerti kesyirikan. Sampai di antara mereka mengatakan, kesyirikan hari ini sudah tidak ada lagi, kecuali di istana negara. Jadi, maksud mereka, kita prioritaskan dakwah kita untuk merebut kekuasaan. Dan orang-orang seperti ini, ketika mereka merebut kekuasaan, apakah mereka akan menegakkan dakwah tauhid? Tidak. Ini fakta yang terjadi di berbagai negeri. Di sebagian negeri, mereka telah merebut kekuasaan. Tapi apakah mereka kemudian mendakwahkan tauhid, menegakkan syariat? Tidak juga. Malah terkadang lebih baik wilayah-wilayah atau negara-negara yang tidak dikuasai oleh mereka. Sehingga pada akhirnya umur kekuasaan mereka tidak lama. Karena Allah tidak berikan pertolongan. Agar kita mendapatkan pertolongan Allah, kita harus kembali kepada tauhid. Umat ini tidak mungkin ditolong oleh Allah, tidak mungkin berjaya tanpa tauhid. Jadi, hendaklah tauhid kita jadikan sebagai prioritas dakwah kita. Dan minimalnya untuk keluarga kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengangkat di dalam Al-Qur'an profil seorang ayah. Padahal beliau bukan siapa-siapa. Sampai satu surat dinamakan dengan nama beliau, yaitu surat Luqman. Karena beliau memiliki untayan-untayan mutiara yang sangat indah sebagai nasihat kepada anaknya. Maka lihatlah apa nasihat beliau nomor 1 kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Inilah jemaah sekalian, dakwah pertama dan yang paling utama dan harus selalu diprioritaskan setiap orang tua kepada anak, mengajarkan tauhid dan melarang perbuatan syirik. Dari banyaknya nasihat Luqman alaihi salam kepada anaknya, nomor 1 adalah nasihat untuk mentauhidkan Allah dan melarang perbuatan dosa syirik. Dan ini juga kewajiban pemimpin negara yang paling besar, termasuk pemimpin provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai RT RW. Kewajibannya yang terbesar atas masyarakatnya adalah mengajarkan kepada mereka tauhid. Ini sayangnya tidak dipahami oleh para pejabat yang berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan hari ini. Mereka tidak tahu itu kewajiban utama seorang pemimpin. Jangankan yang mereka tidak tahu, yang mereka tahu saja mereka abaikan. Yang mereka tahu itu kan pada umumnya adalah mensejahterakan ekonomi masyarakat. Yang ada malah kebalikannya. Harta masyarakat mereka korupsi. Atau mereka manfaatkan untuk kelompok mereka sendiri, untuk partai mereka. Kenapa? Persiapan 5 tahun depan mau kampanye lagi. Ini sistem yang benar-benar rusak. Ketika dia berkuasa, dia berpikir bagaimana 5 tahun depan dia terpilih lagi. Harus siapkan dananya. Jadi gimana caranya bisa korupsi sebanyak-banyaknya untuk persiapan kampanye 5 tahun depan. 5 tahun depan selesai, berpikir lagi 5 tahun depan untuk siapa penggantinya. Yang harus sesuai dengan dirinya. Yang dia bisa ikut mengendalikan kekuasaan. Bisa ikut korupsi lagi. Kalau diganti dengan pihak lain, dia nggak bisa ikut korupsi lagi. Ini sistem yang rusak. Jadi, jangankan yang mereka tidak tahu, yang mereka tahu saja mereka abaikan. Tapi jemaah sekalian, ini harus dipahami. Tanggung jawab terbesar seorang penguasa, seorang pemimpin adalah mendakwahkan tauhid kepada masyarakatnya. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin negara, pemimpin kaum muslimin. Yang utama beliau lakukan sebagai pemimpin adalah mendakwahkan tauhid dan menjaga kaum muslimin dari perbuatan dosa syirik. Sehingga Nabi SAW dalam sepanjang hidup beliau selalu mendakwahkan tauhid dan melarang perbuatan-perbuatan syirik serta melarang hal-hal yang bisa mengantarkan pada kesyirikan. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai pemimpin. Bahkan beliau bukan hanya mendakwahi kaum yang beliau pimpin saja, tapi juga kepada negara-negara luar. Seperti tadi kita sebutkan, beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Begitu pula beliau menulis surat kepada para raja agar masuk Islam dan mengajak masyarakatnya untuk masuk Islam.
Di antara surat beliau adalah kepada Heraklius, penguasa Romawi, negara superpower di masa itu, yang kekuasaannya sangat luas. Dan ini masyhur di dalam catatan sejarah. Romawi adalah negara besar dalam catatan sejarah. Maka di antara surat Nabi SAW kepada pemimpin-pemimpin negara ditujukan kepada Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Herakl azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd. Fa inni ad'uka bidiayatil Islam. Aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in tawallaita alaika ithmal arisiyin. Perhatikan baik-baik jemaah sekalian, surat singkat Nabi SAW kepada Heraklius, penguasa Romawi. Di sini ada pelajaran penting bagi setiap pemimpin negara, bagi setiap pemimpin wilayah. Ingat, ini termasuk RT RW ya, yang punya kewajiban memimpin masyarakatnya. Begitu pula lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, semua yang Allah berikan amanah memimpin masyarakat. Perhatikan surat Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti hidayah. Amma ba'd. Adapun setelah itu, fa inni ad'uka bidiayatil Islam. Sungguh aku mengajak kepadamu untuk masuk Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah agar kamu selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali, yaitu pahala beriman kepada Allah dan Nabi Isa alaihissalam, kemudian pahala beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Heraklius adalah seorang Nasrani. Fa in tawallaita alaika ithmal arisiyin. Namun kalau kamu berpaling, kamu tidak mau masuk Islam, kamu akan menanggung dosa kaummu. Perhatikan kalimat ini jemaah sekalian. Kalau Heraklius sebagai pemimpin dia tidak mau masuk Islam, kata Nabi SAW, dia akan menanggung dosa rakyat yang dia pimpin. Bayangkan, yang dia pimpin di masa itu sangat banyak, karena Romawi adalah negara yang sangat besar ketika itu. Dia menguasai Eropa sampai ke negara-negara Arab, sampai ke Afrika. Itu di bawah kekuasaan Romawi. Kata Nabi SAW, kalau kamu gak masuk Islam, kamu akan menanggung dosa kaum. Ini beratnya menjadi pemimpin. Kalau dia tidak mengamalkan ajaran Islam, maka dia akan menanggung dosa masyarakatnya. Karena dia adalah contoh. Karena itu tugas utamanya, memberi contoh pengamalan terhadap ajaran-ajaran Islam. Dan ajaran Islam nomor 1 adalah tauhid. Apalagi dia sudah jelas-jelas melihat perbuatan yang mungkar, dia punya kuasa untuk merubahnya, tapi dia tidak melakukannya. Dan yang lebih parah lagi, dia malah ikut mengajak orang melakukan kemungkaran tersebut. Oleh karenanya, Nabi SAW mengingatkan kita, tanggung jawab para pemimpin, para penguasa kelak di hari kiamat itu sangat besar. Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Hanya kesenangan sementara, 5 tahun, 10 tahun, itu tidaklah lama, akan berganti generasi baru. Setelah itu, yang tersisa hanyalah penyesalan. Maka ini harus dipahami oleh setiap pemimpin, penguasa. Tugas utamanya sebagai pemimpin adalah menegakkan agama, menegakkan tauhid, mengajak masyarakatnya untuk mentauhidkan Allah dan melarang mereka berbuat syirik. Kemudian jemaah sekalian, tauhid ini juga ciri utama dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah, dakwah yang mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ciri utamanya adalah dakwah tauhid. Bukan hanya mendakwahkan tauhid, tapi memprioritaskan dakwah tauhid. Inilah ciri utama dakwah ahli sunnati wal jamaah. Mungkin ada dakwah-dakwah dari kelompok lain yang juga mengajarkan tauhid, tapi ada 2 perbedaan besar antara
dakwah tauhid yang diserukan oleh ahli sunnah dengan golongan-golongan yang lain. Perbedaan yang pertama, ahli sunnah memprioritaskan tauhid, mengutamakan tauhid. Sementara kelompok-kelompok yang lain, mereka terkadang mengutamakan hal-hal yang lainnya daripada tauhid. Bahkan cenderung meremehkan tauhid. Bahkan tidak paham hakikat syirik sehingga mereka meremehkannya. Sehingga sebagian orang mereka mengira seakan-akan riba itulah dosa terbesar. Sebagian lagi mengira seakan-akan korupsi itulah dosa terbesar. Betul, itu dosa besar, tapi dosa syirik jauh lebih besar. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua antara dakwah tauhidnya ahli sunnah dan golongan-golongan yang lain adalah dalam kedetailan. Ahlu sunnah tatkala mengajarkan dan mempelajari tauhid itu secara detail. Satu contoh saja jemaah sekalian adalah kitab tauhid. Ini kitab ringkas tapi detail dalam mendakwahkan tauhid. Dan alhamdulillah di mana-mana para ulama, para dai ahli sunnah mengajarkan kitab ini kepada umat. Kitab ini salah satu kitab terbaik dalam mendakwahkan tauhid. Lihat saja bab-bab yang terkandung di dalamnya secara detail. Namun pada hakikatnya kedetailan dalam kitab tauhid itu kembali pada 3 hal saja. Yang pertama, mengajarkan hakikat tauhid. Yang kedua, tentang macam-macam dosa syirik. Nah, itu yang betul-betul diperinci. Apa saja yang termasuk dosa syirik. Dan ini jemaah sekalian sulit dilakukan oleh dakwah-dakwah kelompok yang lainnya. Terutama kalau sudah ingin banyak penggemar, banyak pengikut. Kalau dia mencoba untuk mengingatkan kesyirikan secara detail, akan banyak orang yang memusuhinya. Makanya kebanyakan dakwah mereka hanya secara global. Ayo masuk Islam, ayo kita mentauhidkan Allah. Tapi membahas kesyirikan secara detail tidak mereka lakukan, di antara sebabnya takut menyinggung para pelakunya, takut dimusuhi orang, atau juga mungkin sebabnya karena dia nggak ngerti, karena tidak mengerti rincian kesyirikan tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, sebuah kelompok besar yang berdakwah tapi mereka mengatakan syirik hari ini nggak ada lagi kecuali di istana negara atau di gedung parlemen. Itu yang mau kita rebut. Mereka nggak ngerti tentang kesyirikan. Kemudian yang ketiga, yang juga sangat detail didakwahkan oleh ahli sunnah adalah melarang perangkap-perangkap syirik. Apa saja pintu-pintu kesyirikan. Ini juga dirinci di dalam kitab tauhid. Jadi ini 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam mendakwahkan tauhid. Yang pertama, menjelaskan hakikat tauhid. Yang kedua, detail, rincian apa saja dosa syirik yang harus kita larang. Yang ketiga, pintu-pintu kesyirikan yang harus dicegah. Walhamdulillah jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.